Minggu Sobat Ambiar. Buat aku tuh setiap hari berasa hari Minggu loh. Tapi aku mau ngucapin terima kasih. Buat siapa? Buat Tante Vanda yang udah bawain aku mobil kemarin. Aku ke Jember lu guys, naik ke sana kemari sekian jam untuk nyekar. Itu bulan puasa, yang belum nyekar jangan lupa ya. Oh iya, mau bulan puasa. Buat Tante Vanda, tapi gini ya, aku mau protes buat Tante Vanda. Masa orang aku sayang dikasih mobilnya mobil pick up? Enggak dong. Enggak ya, buat pick up ya? Enggak, mobilnya keren banget Tante, supirnya baik banget. Mudah-mudahan kebaikan Tante dibalas Tuhan. Aku nggak minta tapi Tante yang nyediain. Makasih. Iya. Dan pada kesempatan hari ini pun kita berempat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Pengen cepat lebaran nyampe ke sini. Pengen cepat lebaran. Tapi kemarin galungan ya. Oh iya. Selamat hari Cuma yang aku senang banget hari ini aku launching brand aku. Iya. Nanti kita mau datang jam berapa? Jam berapa? Jam 2.30. Jam 2.30 jangan lupa datang. Ada Dewi Persik. Spesial perform memang. Lancar ya, kirim Terima kasih. Irian bagus banget. Ini kan aku ada temanya. Apa? Aku cowok-cowok kue. Enggak. Kayaknya Rian ngikutin. Kue apa? Kue Valentine. Ngikutin bintang tamu kemarin Kirking. Ya, memang kita buy one get one. Tapi tahu nggak kalau ngomongin kue, aku kan kayaknya. Kamu lagi bahagia ya? Cowok kue, iya. Bahagia dibilang bahagia atau tidak kan tergantung pola pikir kita. Betul. Tapi kalau ngomongin soal kue apa yang nggak enak? Apa tuh? Kue melihat kau dengannya. Udahlah. Biar begini ya, apapun itu yang terjadi. Hidup itu kayak baju gue. Apa? Iya dong. Apa tuh? Serba abu-abu. Jangan tapi, dong. iya kan serba abu-abu. Tapi kalau misalkan kita itu berada di tempat yang putih, kita tahu jalannya arahnya kemana. Nggak paham. Tapi Sobat Ambiar masuknya ke sono. Sobat Ambiar begini ya, maksudnya apapun yang terjadi dalam hidup, semua itu pola pikir kita. Kalau kita bisa memandang apapun hal buruk terjadi, tapi kalau memandangnya secara positif, akan hadir juga tentu saja kebahagiaan dan juga tentu saja hidup yang jauh lebih positif lagi. Dan berbicara mengenai masalah hidup, kali ini kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama, di mana semoga kita bisa mengambil inspirasi dari bintang tamu kita yang satu ini. Pagi-pagi Ambiar, dia akan bercerita karena kemarin ini kabarnya sempat didiagnosa sebuah penyakit yang sayangnya tentu saja kita berharap tidak membuat mental dia down. Di pagi-pagi Ambiar, kita akan hadirkan ini dia, Dede Sunandar. Lagi Dede. Dede Sunandar. Selamat pagi. Terima kasih banyak lo sudah mampir ke sini. Ya, makasih ya Dede ya. Makasih banyak Dede. Katanya udah terima kasih. Bentar doang. Iya, memang begitu doang ya, terima kasih ya. Belum. Kan soalnya kita susah loh ngambil jadwalnya Pak Dede Sunandar. Iya kan sih. Mohon maaf Kak, emang susah? Susah. Dia mah standby Kak, bisa kapan aja. Enggak, tadinya tuh kemarin tuh bilang gini, kreatif sama produser. Ini kenapa susah banget Dede Yusuf? Ya udah Dede Sunandar aja deh. Lagi di Bandung. Dede Sunandar, kita tahu kondisi fisik kamu, kesehatan kamu sedang menurun, tapi apapun itu, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Tetap semangat dan sehat. Belum, belum. Baik, terima kasih banyak Dede, silakan boleh. Dede, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Dede Sunandar ya, kabarnya kemarin ini sempat didiagnosa infeksi paru-paru. Silakan saya. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Geger. Nama Dede Sunandar menjadi perbincangan warganet usai dirinya terancam gagal menjadi anggota legislatif. Bagai jatuh tertimpa tangga pula, Dede Sunandar kini didiagnosa mengidap infeksi paru-paru. Kita dengerin yuk ceritanya. Wah, ini mah kayaknya gue sakit nih udah. Sakitnya apa yang lo rasakan saat itu? Susah napas, Bu. Ya Allah. Kayak Bang Bopak kan parunya satu. Kalau Bopak. Kalau saya 1,5 kayaknya. Karena jadi kan, satu tuh juga udah ibaratnya udah ngak-ngekan karena kan memang harus ada pengobatan jalan selama 3 sampai 6 bulan kayak gitu. Jadi ente sakit paru-paru nih sekarang? Paru-paru saya, Bu. Astaga, sakit paru-paru. Kau bisa patahkan kakiku,
Aduh, kira-kira gimana sih kisah selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Mimpi-mimpiku. Dede Sunan dari Pagi-Pagi Ambyar. Didiagnosa infeksi paru-paru. Itu didiagnosanya kapan, Dek? Sebenarnya sih yang Dede rasain waktu pas lagi nge-gym ya. Oh, kamu nge-gym? Gym, Oke. ternyata kan mau Ingin naikin ngegedein bentuknya badan. Iya, menaikkan masa otot ya. Katanya pas udah dikasih susu, dikasih vitamin, tetap nggak naik berat badannya. Ah. Malah tambah ngap. Oke. Saya periksa lah ke dokter batuk biasa. Pertama kan batuk Dokter pilek umum. doang kan, ya. Terus kata dokter yang umum, Mas ini kayaknya harus ke dokter paru, di spesialis paru. Kayaknya ada yang berbeda di parunya. Saya periksa ke dokter paru, nggak tahu dibilangnya memang ada infeksi paru. Oke, itu diagnosanya kapan dari dokter spesialis bahwa kamu didiagnosa infeksi paru? Sebenarnya aku tuh bandel Kak, udah dikasih obat parunya, cuman aku nggak minum. Oke. Jadi Dari dokter umumnya? Dari dokter parunya, Mas ini Oke. harus diminum. Kadang-kadang kan kalau pagi suka kelewatan tuh Kak, karena kan minumnya sebelum makan kan. Iya. Terus tiba-tiba suka kelewat bangun siang, jadi kan kesiangan jadi nggak diminum obatnya. Nah itu dikasih taunya kamu sepertinya ada masalah dengan paru-paru kamu itu kapan? 4 bulan sebelumnya sih udah dikasih tahu. 4 bulan yang lalu? 4 bulan yang lalu. Oke, 4 bulan Cuman pas yang lalu. kesini-kesininya kayaknya udah rada ngap nih jalan naik tangga. Biasa kan dulu lari main bola kuat, ini kok makin lama makin sini makin kayak sakit aja buat napas. Udah gitu kan punya program yang lari-larian kan waktu di salah satu stasiun TV, akhirnya mundurin diri lah aku karena kan memang harus Oke. lari beli ini ke pasar beli ini, jadi kayaknya nggak kuat deh. Nggak kuat. Ya tapi kalau dokter bilangnya gimana? Apakah kondisinya sudah terhitung akut atau masih Atau bisa? biasa aja? Masih sebenarnya Tangani. kalau penyakit paru itu bisa diobatin asalkan kita rutin minum obatnya dari pagi. Cuma 1 doang, padahal udah sekarang tuh 1 obat doang. Oke. Cuman minumnya 3 butir, panjangnya gede-gede gitu. Oke. Obat-obat. Kalau nggak minum itu sakit gitu. Kalau nggak minum itu ya dari nol lagi Bu. Oh. Dari nol lagi. Ngulang-ngulang Terus jadinya. jadi anak aku Iya, tuh benar. kemarin begitu ibaratnya udah 2 bulan nih udah enakan, udah ada gemukan nih. Nggak minum. Nggak minum. Ya, Terus dari nol lagi. Tapi kondisi sekarang gimana, Dek? Setelah dengan adanya pengobatan, makan obat dari dokter spesialis, Rajin makan malah sih, malah rajin makan. rajin jadi makan. Bangunnya Bagus juga dong ya. subuh, jadi kayak udah terbiasa aja. Oke, tapi kalau kondisi paru-parunya, seseknya itu masih ada atau Masih berkurang? ada, masih ada. Berkurang nggak? Iya berkurang, jadi tiap 2 minggu sekali, besok aku kontrol. 2 minggu 2 sekali. minggu sekali. Ah. Karena kan Itu kalau benar-benar harus diperhatikan ya. Iya. Harus diperhatikan segala. Ngaruh sama aktivitas dong sekarang, ngurangin segala macam aktivitas syuting, enggak sih Kak, kalau kayak gitu tergantung kitanya aja sih. Sama tergantung kekolingan. tergantung callingan dia. Tapi ada Ya, kalau nggak ada di rumah ya. pantangan-pantangannya apa aja deh? Pantangan-pantangannya jelas dong, rokok nggak boleh dong. Rokok udah nggak boleh, yang Oke. ada asap-asap sih udah nggak boleh. Kalau olahraga yang misalnya kardio seperti itu masih boleh nggak? Nah, Kayak kalau misalnya misalnya lari. lari nggak boleh Kak, karena kan ngaruh. Ya napasnya itu ya. Oke. Mohon maaf, kalau sekali berobat gitu butuh biaya berapa sih, Dek? Pasti butuh biaya besar ya. Kalau misalnya buat berobat kan aku kemarin kan lagi di Bekasi, jadi rada alhamdulillah nggak terlalu besar. Kalau kayak gitu tuh pakai jasa apa BPJS? Pakai aku kan pakai RSUD Bekasi, Kota Bekasi. Difasilitasi, jadi alhamdulillah waktu pertama aku yang di rumah sakit swasta itu lumayan juga, rongsen segala macam, habisin 5 sampai 6 juta. Oke, sebentar. Difasilitasi itu maksudnya apa? Ada dari BPJS atau memang mereka memberikan keringanan buat kamu? Enggak, memang dari BPJS. Kebetulan aku kenal sama Bu Yuliani, orang rumah sakit RSUD Bekasi. Jadi Mas Dede, kita di sini sampai sembuh ya, jangan berobat ke sana sini. Iya, harus sampai tuntas ya. Betul. Oke, Waktu jadi- pas pertama bayar kan aku, udah ini mah sembuh sih, orang 7 juta kan sembuh lah pikiran. Nggak tahu ngap lagi. Nah, oke. Jadi ada BPJS ya. Ada Dan juga sekalian pengingat untuk sobat Ambyar di luar sana bahwa pentingnya juga untuk memiliki BPJS sebagai jaminan kesehatan kita bersama-sama, dan kalau misalnya kita nggak sakit kan ini juga sebagai subsidi bagi mereka yang sakit ya. Betul. Ya. Oke, baik. Buat Dede kita berharap semoga kondisi fisiknya bisa lebih baik lagi, Amin. bisa beraktivitas lagi karena kan jadi tulang punggung keluarga juga Amin. ya. Ya, betul. Termasuk segala ikhtiar yang dilakukan oleh seorang Dede Sunandar kemarin ini sempat mencoba untuk terjun ke dunia politik ya. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Terjun ke dunia politik, Dede Sunandar ungkap pengalaman dan suka dukanya. Apa sih? Ngapain sih ikutan caleg, Dede? Mau ngapain? Tapi sebelumnya pasti udah tahu dong suka dukanya mengikuti caleg. Udah tahu pasti. Resikonya udah tahu gitu ya. Resikonya udah Oke. tahu. Iya. Tapi kan waktu pertama kali memang
Dede kan di salah satu manajemen. Iya. Udah gitu yang punyanya itu ketua umum kan juga kan. Makanya kayaknya pas Denny masuk sini nih. Ya kenapa enggak kan? Ya, betul, kenapa enggak? Udah gitu kan emang mimpi. Nah mimpinya itu dijadiin nyata oleh Mas Vicky Prasetyo nih. Emang apa mimpi kamu? Kan pengen jadi impiannya kan pengen masuk ke anggota. Mimpi tidur atau impian? Impian. Impian, oke impian. Apa oke. pengen jadi anggota jadi calon Pengen jadi legislatif? anggota dewan, abis anggota dewan pengen masuk ke wali kota. Oh wow, keren loh. Kan harus mimpi langit. Iya dong, yang nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin semua Bisa bisa. aja mungkin. Semua bagi bisa Allah. terjadi kalau kita bisa bermimpi, kita bisa membayangkan ya berarti itu bisa saja terjadi. Betul, yang penting nggak ngajak berantem gue aja. Jangan dong. Kalau ngajak berantem gue kualat nah. Jangan. Lalu Oke, Dede jadi diajakin sama Vicky Prasetyo aja. Mas Vicky Prasetyo. Oke, Terus aku ditaruh di Dapil 5 Kota Bekasi. Dapil 5 Kota Bekasi. Tapi ketertarikan Dede ke dunia politik pengen jadi anggota legislatif itu sejak kapan sih sebenarnya, Dek? Dari pas awal-awal ngeliat Pak Jokowi sebenarnya. Oke. Pengen banget kan Pak Jokowi wali kota, gubernur DKI Jakarta, presiden. Pengen cita-citanya seperti itu. Keren banget tuh. Maksudnya buat sobat ambiar di luar sana ya kenapa enggak gitu kalau misalnya kita ngelihat teman-teman kita atau orang di sekitar kita mereka terjun ke dunia politik dan menjadi insya Allah anggota legislatif, nyalek, ya kita harus apresiasi karena bagaimanapun mereka punya tujuan yang baik gitu ya, bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi buat negara ini. Apapun yang didapatkan hasilnya, tapi kan niatnya sudah baik. Tapi setidaknya kamu punya dasar dalam politik itu, gitu kan, ya kan? Belajar kan? Iya. Tapi kemarin capek nggak turun-turun gitu ke lapangan dong? Sama Capek, dibilang capek ya enggak lah, namanya kan buat masyarakat juga. Tapi pas kesini kan makin, aduh pas lagi paru ya kan. Iyalah, kan ketemu banyak orang kan pasti dikerubungi. Mas Dede. Dia wok-wok kayak gitu lah biasa. Ya gimana di wok-wok nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak masalah. Beda dong. Dede kampanyenya kemarin ngapain aja, Dek? Aku kampanyenya ini sih Kak, maksudnya sosialisasi sama masyarakat dan Kota Bekasi. Oke. Dek, kemarin ketika akhirnya kampanye, kita tahu lah namanya, ya siapapun itu yang nyalek pasti kan kemungkinannya dua, terpilih atau tidak terpilih. Itu hal yang sangat biasa sekali. Betul. Suka duka juga hal yang biasa sekali. Tapi kalau dukanya yang kamu rasakan tuh apa sih, Dek? Dukanya ya pas ngelihat presentasenya dari yang tadinya masyarakat begitu banyak, pas pemilihan ya cuma ada 10 apa 11 gitu. Nggak apa-apa daripada 0. Iya juga sih. Kan berarti kan itu ada perhatian dari masyarakat. Ada perhatian. Ya kan, iya belajar juga maksudnya supaya bisa lebih baik ke depannya. Kita nggak pernah tahu loh, ntar tiba-tiba pemilu tahun berikutnya Dede suaranya pus melonjak. Iya kan? Dede, tapi apapun itu ya Dede, kita berharap Dede juga tentunya kondisi bukan hanya fisik tapi juga mentalnya, karena itu juga sangat berpengaruh pastinya, bukan hanya buat Dede tapi juga buat keluarga. Ngomongin soal keluarganya Dede, kita mau kasih lihat ternyata kondisi keluarga mentalnya pun sempat terganggu ya dengan hasil kemarin. Kita mau lihat ya. Setelah kemarin hasil Dede dapat 10, katanya digosipin katanya sakit. Sakit apa Bini ente? Dia tuh virus Bu, model hampir sama dia ngerasain tuh kayak COVID. Kayak COVID pertama. Iya. Batuk, pilek, pala pusing, meriang, ngilu semuanya. Iya. Dokter bilang memang virus, cuman dia nggak mau swab, nyamber kayaknya ke anak aku yang nomor 2, kayak gitu. Sekarang anak nomor 2 udah 2 hari panas. Ibaratnya kalau dari kacamata kita manusia bertubi-tubi dia tuh Oh coba. bener Bu, udah ketimpa bukan tangga lagi tuh. memang lagi musim ya. Pancaroba apalagi. Sakit apa tuh sekarang tuh? Iya, perubahan cuaca juga kan. Siapa aja yang sakit ya? Istri sama anak nomor 2. Anak nomor 2 kan memang punya Williams syndrome yang memang dari waktu umur dari lahir sampai sekarang pun belum bisa bicara kan. Divonis sama dokter kan 2 tahun gak bisa jalan. 1 tahun 8 bulan dibuktiin bisa jalan sama aku. Terus selalu minta sama Allah buat bisa bicara. Maksudnya udah 6 tahun, kemarin ulang tahun tanggal 11 bulan 2 dia 6 tahun kan. Terus kita rayain, terus kita berdoa bareng sama orang tua Dede minta bisa bicara. Jadi kita tahu apa yang dirasakan. Tiba-tiba seminggu setelah pencalonan, setelah pengumuman, istri aku sakit, anak aku sakit, dia ngerasa kayak ini cobaan apa lagi sih. Cuman kitanya tetap ikhtiar tetap usaha. balik lagi lah sama Kepada Allah. Allah. Betul. Semua Allah yang punya. Karena kan semuanya Semua Allah yang mengatur, semua Allah Maha Kuasa. Iyalah, nggak mungkin dikasih cobaan kalau nggak kuat. Itu kan karena Dede kuat sama keluarga, makanya dikasih cobaan supaya bisa melewati. Ada hikmah yang bisa diambil, naik kelas juga. Tapi Dek, kalau ngomongin soal anak ini kan Williams syndrome namanya.
Dede baru tahu bahwa anak Dede yang kedua ya, Yang kedua. didiagnosa Williams syndrome itu di usia berapa? 3 bulan, Kak. 3 bulan? 3 bulan setelah Gimana lahir. kecilnya? Jadi Oke. tuh pas di kandungan, pas keluar tuh memang bayinya tuh berbeda. Maksudnya berbeda tuh warnanya hitam banget. Apa kata dokternya mirip Pak Dede ya. Aku udah seneng aja sih memang. Cuman kan dari raut wajah mukanya tuh berbeda. Dari mukanya kayak beda banget, saya bilang gitu. Terus pas aku bersihin ari-arinya juga digini-giniin, lama-lama makin habis, Bu. Ari-arinya? Ari-ari bayinya Makin itu busuk, makin busuk, busuk kata mama. Udah jangan digituin aja nanti habis malahan kata dia. Udahlah kita kubur, kita kasih biasa segala macem. Pas 1 bulan check up ke dokter normal, 2 bulan 3 bulan Mas Dede kayaknya harus ke spesialis jantung deh anaknya. Kenapa sih bilang gitu? Dibilang bocor jantung kita juga nggak tahu nih katanya. Pas ke dokter Popi dapatlah kayak surat gitu, ini namanya Williams syndrome Mas. Kebetulan saya bilang saya kurang tahu Williams syndrome apa ya, coba di Google atau di googling. Nggak lama itu ada penyakitnya jantung ke paru-parunya itu menyempit. Terus ditanya keluarga ada yang punya jantung nggak? Lah ada dok, saya bilang gitu. Jantung semua kan ada. Maksudnya yang sakit? Oh nggak ada kalau yang sakit kayaknya. Akhirnya pas ke situ 3 bulan berjalan, tetap pakai kartu BPJS kita jalanin. Sampai sekarang pun tetap di terapi, memang belum ada perubahan. belum ada hasilnya sih, tapi mudah-mudahan ada hasilnya. Amin. Ini jadi Tapi tetap ikhtiar usaha. Tetap ikhtiar pasti. ketika didiagnosa Williams syndrome, kemudian kemarin hasilnya ketika Dede ikutan pemilu kemarin, hasilnya keluar semakin drop juga istri sama anak ya. Istri sama. Tapi Dede apa yang Dede sampaikan kepada keluarga setelah akhirnya hasilnya itu keluar kemarin, walaupun masih sementara ya Dede untuk Masih sementara sih. real count ini. Tapi kalau bilang ke aku sih kan banyak orang yang, kok sayang banget ya anaknya kalah gini. Terus kata, saya bilang nguatin ke semuanya sih, saya bilang nggak usah dipikirin, makan rezeki Allah yang ngatur. Iya. Siapa tahu habis dari sini rezeki Iya. di sini kan Iya, betul. masih ada kerjaan tempat lain. Iya betul, tetap berjiwa besar. Tetap berjiwa besar. Tetap berprasangka baik kepada Allah. Tuh. Tapi istri tanggapannya atau responnya seperti apa deh ketika melihat hasilnya seperti itu? Istri atau orang tua deh? Kalau mama sih kebanyakan kan namanya rumahnya di gang kan, di Jalan Bangka kan. Po si Aceng kalah, kesian ya gini. Apa panggilannya Aceng? Aceng. Kesian dia gini-gini. Ya nggak apa-apa, yang penting masih ada kerjaan kata dia gitu. Iya dong. Terus kita nguatin mama kan kadang kalau ke pasar, kok bisa kalah ya Po ya kayak gitu. Kalimat-kalimat itu Iya, ya? jadi ke si mama juga. Ya, kalau orang tua kan beda ya. Kepikiran. Beda, iya. Dia yang sabar ya, apaan sih kata dia kan maksudnya. Ya orang kita mah juga udah. justru kita takut mama kita yang ngedown. Yang ngedown, mama, anak, istri sih kebanyakan. Iya. Istri sempat down? Istri sempet down. Kenapa ya Pak? Kok bisa kalah ya? Ya nggak tahu kan Allah udah ngatur. Istri intinya saya nguatin istri sama mama. Betul. Iya. Luar biasa loh, maksudnya kita belajar dari Mas Didi juga ya, karena kan banyak juga orang-orang yang Berhati gagal besar nyalek. bagaimana. Betul, Mereka itu iya. sampai mohon maaf ya, sampai hilang kesadarannya, sampai minta bahkan balikin, minta. sampai bahkan minta dibalikin uang-uang yang sudah dikeluarkan. Kita salut, maksudnya gini loh, ini tidak mudah ya bagi siapapun, termasuk buat Dede, tapi dia Iya, bisa menghadapi bisa dengan menghadapi ini. begitu santai, termasuk Betul. tetap memberikan motivasi kepada orang tua dan juga istrinya. Bahwa pada akhirnya kita juga yakin ketika satu pintu tertutup maka 1000 pintu lainnya Amin. akan terbuka. Terbuka. Ya. Ini namanya orang yang legowo. Benar. Cuman yang kita sayangkan lagi-lagi komentar dari siapapun itu, orang sekitar kita, netizen, itu komentarnya tuh kadang seperti orang nggak sekolah gitu ya. Kita mau kasih lihat dulu artikel yang satu ini. Nanti kita minta tanggapan dari seorang Dede. Gagal jadi caleg, Dede Sunandar malah diminta jadi tukang Ya parkir. Allah. Ini sebenarnya ada dua hal yang disayangkan. Yang pertama gagal jadi caleg ya. Terus kalau gagal kenapa? Kemudian Betul. malah diminta jadi tukang parkir. Lalu kenapa kalau tukang parkir? Kerjanya juga halal. Halal Yang ya. penting kerjaan yang mulia dan halal. Betul. Siapa yang bilang gitu Dek? Banyak sih netizen kalau lagi aku buka live tok kadang-kadang kan. Kalau lagi live. Lagi live kadang-kadang Orang masuk. ngebully segala macam. Terus Iya. aku tanggapinnya sih, kalau yang nggak tahu aku bilang jangan so tahu. Soalnya ini tuh fotonya nggak kayak Bang Komeng sih. Aku tuh DPRD Kota. Jadi DPRD Kota itu Tidak kalau ada di Bekasi foto. itu tidak ada foto, cuma ada nama nomor urut 3 Dede Sunandar. Tapi kalau- Jadi orang menyelenehnya tuh ke situ. Oh, lu ya gini kayak cuman Dede kan siapa? Dede Sunandar. Dede Sunandar, iya. Ya berarti kan orangnya juga nggak tahu Nggak gitu. tahu, Asal jadi komentar asal aja. ngomong, asal ceplos segala macam. Seharusnya gimana kalau live talk itu akhirnya? Ya akhirnya ya udah aku kalau misalnya Secara dibully secara mental aku nggak pernah, aku ketawain pernah aja, tanggapi. nggak pernah tanggapi karena aku baca
kasihan deh lu gini. Kataku, ya nggak apa-apa bang, namanya kita usaha, lebih nyari yang lebih baik. Kenapa enggak kalau emang gagal, itu mungkin Allah punya rencana lain. Karena berdebat sama orang yang IQ-nya jongkok itu capek. Bener, kadang bingung ya kalau netizen suka komentar tuh maksudnya gitu. Nah lu komentarin misalkan ya Allah kesian ya lu gini. Nah sementara lu yang lagi komentar tuh lu harusnya mengkasihani diri lu juga. Lu Iya betul. Nggak jadi apa-apa, misalnya menghina orang. Juga ada dari ini caleg lain. Lu baru kalah segitu aja masuk TV, gue yang udah kalah Eman, lalu ngapa bang? Gue kata gitu ya. Guys, tapi kita ngomong nih ya bareng-bareng ya. Kita perhatikan orang-orang yang menghina kita, siapapun itu. Rata-rata mereka itu hidupnya kamuflase, kelihatan bahagia di sosmed, tapi padahal kehidupan pribadinya itu tidak bahagia. Nah, orang bahagia Ya sesungguhnya. makanya gue kalau lagi live gitu ya di sosial media, gue selalu bilang sama mereka, ya nggak apa-apa julid, mudah-mudahan kalian hidupnya bahagia. Amin. Ya kita berharap semoga kita bisa setidaknya lunak hatinya, tidak ada penyakit hati, komentari orang lain, karena pada dasarnya semua orang juga tempatnya salah, punya kekurangan ya. Tapi buat Dede, kita sih berharap Dede terus semangat ya. Ya dong, semangat Dede. Tetap kuat. Amin. Ini adalah salah satu contoh anak muda yang mempunyai hati yang besar dan mentalnya luar biasa loh. bagus. Aman kan? Ya belum tentu semua orang punya kecerdasan emosional. Tapi yang paling penting adalah jaga kesehatan, diperhatikan, benar-benar minum obatnya. Obat jangan diulang-ulang mulu. Ulang lagi capek. Anak ada berapa? 3. Anak ada 3. Yang paling gede umur berapa? Yang gede 8 tahun kelas 3 SD. Yang kedua? Yang sakit? Razan Safik Sunandar 6 tahun. Kalau yang busuk? Yang bungsu 3 tahun. Rabia Aufa Zainab. Siapa namanya? Rabia Aufa Zainab. Rabia Alfa Zainab. Kita mau kasih lihat, ini ada pesan dari Dede Sunandar untuk anak bungsunya. Ya, sehat. Rabianya malah yang bisa ngomong terlebih dahulu. Terus saya elus ke anak saya yang cewek. Nih, nitip AA ya suatu saat. Kalau misalnya papa udah nggak ada, mama nitip AA. Selalu kayak gitu saya bilang. Kenapa ke Arjuna, ke siapapun, ke istri, karena belum bisa ngomong. Terus saya bilang pas kemarin sakit, cium AA-nya, dicium sama Rabia sama Juna juga. Titip ya, bilang gitu, AA lagi sakit. Dek, kok punya kepikiran untuk ngomong kalimat seperti itu, Dek? Jadi apa ya kayak, karena kan yang namanya sakit kan katanya lagi diuji kan. Sebenarnya kita nggak tahu, kadang-kadang kalau kita rasain kayak misalnya pulang, kayak udah ibaratnya kalau pas mau diambil, pas habis ibadah lah. Selalu berdoa kayak gitu. Kayak tadi sholat subuh aku jalan nyari rezeki karena Allah Ta'ala buat keluarga. Iya. Bangun pagi juga tadi ngajak Arjuna buat sekolah bareng karena kan hujan. Bisa dia pakai motor sama istri atau sama ponakan aku kan. Rabianya juga kalau misalnya subuh tuh selalu bangunin kayak Papa Anun, bangun Bi. Sholat terus ngobrol sama Rabia. Bi, udah sembuh, aku bilang kayak gitu. Temenin ayah, papa kerja dulu, jangan dinakalin. Karena kan yang nomor 2 kan jadi memang nggak tahu apa-apa dibandingin yang nomor 3. Walaupun usianya udah 3 tahun, tapi tetap kayak sayang banget sama semuanya. Namanya cewek terakhir setelah istri aku di rumah aku kan yang nomor 3 itu jadi kayak aku harus dekat sama dia. Apalagi anak wanita. Betul, anak wanita tua, sensitif banget sih buat aku. Apa ketakutan terbesar bagi seorang Dede Sunandar? Ketakutannya terbesar yaitu anak yang nomor 2 belum bisa bicara, terus kita kan nggak tahu ya Kak di rumah, entah dia jalan kemana, terus ditanya orang kan rumahnya di mana nggak tahu kayak gitu. Jadi ketakutan terbesar adalah ketika anak aku hilang gitu, maksudnya dia belum bisa bicara. Dek, pasti kamu mencoba untuk kuat di depan anak-anak, di depan istri, di depan mama ya? Pasti. Walaupun Dede kan manusia juga, punya perasaan dengan apa yang terjadi kemarin. Tidak mudah gitu untuk melewati itu semua. Pernah mencoba untuk menahan rasa sedih, air mata yang mau turun depan anak-anak atau keluarga sih? Kalau udah ke mama tuh kayaknya mama sih yang bikin nangis kita duluan. Kadang-kadang waktu pas sakit aja dia sebenarnya nggak mau pulang kan dari Meruya. Dia minta aku nggak mau pulang dulu ke Bangka, aku mau jagain Lazan. Terus aku bilang ada Dede mah, nggak boleh ditinggalin sama mama. Jadi memang pas
suatu saat mama mau pulang, Lazan gini, Ma, ini kayak nyebut gitu, cuman nggak boleh pulang, cuman aku bilang, ayo pulang Ma, kasihan ponakan, maksudnya kayak ponakan aku di rumah kan yang ngurus mama, jadi aku mikir ada cucunya juga di rumah kayak gitu, jadi ya udah, pasti aku tetap nggak berusaha nggak nangis, cuman kadang-kadang kalau udah ketemu aku tuh jadi udahlah, jadi kayak ngamber aja air mata. Jadi ketika kamu melihat pengorbanan mama kamu gitu, iya luar biasa banget. Yang khawatir sama anak sama cucunya, padahal dia juga sudah berusia. Padahal dia udah berusia, ibaratnya udah harusnya udah istirahat lah, nggak usah ajak yang seneng-seneng, jangan yang sedih mulu malah jadi. Manggilnya mama. Mama. Mau bilang apa sama mama? Iya buat mama, terima kasih banyak udah jagain anak-anaknya, jagain cucunya. Kalau diminta doa, nggak usah diminta pun, kata mama selalu berdoa buat anak-anak yang terbaik kayak gitu. Apa doa Dede buat mama? Mama sehat selalu, bahagia selalu. Intinya tetap doain anak-anaknya biar jadi orang yang sukses, biar tidak dihina selalu sama orang. Amin ya Rabb. Amin. Mungkin belum mendapatkan suara yang banyak ketika pemilu kemarin, tapi dia begitu mendapatkan begitu banyak sekali hal-hal positif dalam dirinya, termasuk kelapangan dadanya. Kita akan kembali saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.